Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Rahma. Pada video kali ini saya akan mengulas buku novel untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Buku yang akan saya ulas itu berjudul Sailing in the Seashore. Ditulis oleh Asabiang Lala Yurika, diterbitkan di Buana Sastra pada tahun 2014. Buku ini setebal 232 halaman dan buku ini berbahasa Indonesia dan Singapura. Ceritanya sendiri, novel ini menceritakan tentang seorang mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikannya di negara Singapura. Namanya Rosi. Dia tinggal di sebuah apartemen sederhana yang dia sewa bersama seorang ibu beranak satu yang bernama Hana dan anaknya yang bernama Bella. Namun sangat disayangkan sekali, di umur yang belia ini Bella harus menghadapi keadaan dirinya yang sedang mengidap penyakit aplastik anemia. Untuk itu Bella lah yang menjadi alasan mengapa mereka berdua harus tinggal di Singapura. Bella harus menjalani pengobatan di rumah sakit, dan untuk membiayai pengobatan Bella, Hana bekerja di sebuah kantor di Singapura. Selama tinggal di Singapura, Rosi dan Hana saling membantu untuk menjaga Bella. Di saat Hana sibuk bekerja dan jika tempat penitipan anak libur, Rosi lah yang menjaga Bella. Namun pada suatu hari, datanglah seorang pria berwajah Jepang datang untuk menyewa kamar di apartemen yang sama dengan Rosi dan Hana. Namanya Sakai. Dia memang berasal dari Jepang. Alasan dia menyewa kamar itu karena dia adalah seorang turis. Padahal kenyataannya dia sedang kabur dari kejaran kakeknya yang ingin menguasai harta Sakai dari orang tuanya. Selama Sakai tinggal di apartemen itu, banyak hal yang terjadi. Mulai dari Bella yang senang terhibur jika ada Om Sakai, panggilan Bella kepada Sakai. Tetapi lama-kelamaan, ternyata Sakai jatuh cinta kepada Rosi. Tidak bisa dia pungkiri karena setiap saat di apartemennya, Sakai selalu menemani Rosi. Walaupun terkadang Rosi menolaknya. Dan kenyataan yang harus Sakai terima adalah usia Rosi yang ternyata lebih tua darinya. Namun itu tidak menjadi alasan bagi Sakai untuk berhenti mencintai Rosi. Suatu hari, di saat Hana sedang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sedangkan kondisi Bella sedang sangat drop pada masa itu, Rosi seperti biasa membantu menjaga Bella. Namun keadaannya berbeda. Rosi meninggalkan Bella sebentar di apartemen karena dia ada janji dengan temannya. Biasanya, jika Rosi sedang menjaga Bella, dia selalu menolak ajakan temannya untuk bertemu. Namun setelah Rosi pulang, dia terkejut karena Bella tidak ada di rumah. Dia panik dan langsung mencari keluar. Dia tidak mungkin menghubungi Hana di saat seperti ini dan tidak memiliki nomor telepon Sakai. Rosi terus mencari Hana sampai ke Town Square. Di sana, Rosi bertemu dengan Bella dan Sakai yang sedang menonton kembang api. Akhirnya, Rosi membawa pulang Bella, dan di tengah jalan mereka mengalami kecelakaan. Namun bukan Rosi yang mengalaminya, Sakai dan Bella yang mengalaminya. Sakai mendorong Rosi untuk menyelamatkannya, namun sayang sekali, Bella tidak bisa diselamatkan dari kecelakaan itu, sehingga dia juga mengalaminya. Di rumah sakit, Hana sangat marah kepada Rosi karena keadaan Bella koma pasca kecelakaan itu. Rosi terdiam dan teringat dengan kejadian pahit yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kecelakaan ibunya bertahun-tahun yang lalu, yang ia rasa kecelakaan itu terjadi karena Rosi meminta untuk dijemput ibunya. Rosi merasa kecelakaan ibunya itu terjadi karenanya. Seandainya dia tidak meminta untuk dijemput ibunya, mungkin ibunya masih ada sampai saat ini. Setelah beberapa hari sepi yang dijalani Rosi, tiba-tiba Hana memberi kabar jika Bella sudah dioperasi dan ada yang mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Bella. Namun Rosi dan Hana tidak mengetahui siapa yang mendonorkannya untuk Bella. Setelah mereka pulang, mereka juga menyadari bahwa Sakai sudah tidak pernah terlihat lagi. Terakhir Hana bilang dia melihat Sakai keluar dari rumah sakit, digiring dengan beberapa pengawal berjas hitam. Mungkin itu ajudan kakeknya yang ingin menjemput Sakai. Setelah beberapa lama, Rosi menyelesaikan studinya dan pulang ke Jakarta. Hana sudah menikah lagi dengan pria Jawa yang sama-sama bekerja di kantor tempat Hana bekerja. Dan Bella sebentar lagi akan memiliki adik. Setelah Rosi pulang ke Jakarta, ialah yang mengurus bisnis properti ayahnya. Dan suatu hari, Rosi sedang disuruh untuk menunggu klien di kantor ayahnya. Ternyata Sakai yang datang. Rosi sangat senang sekali karena sudah lama sekali dia tidak melihat Sakai dan dia sangat merindukannya. Untuk ulasan buku ini sendiri, cerita hidup yang dialami Rosi, Hana, dan Sakai belum tentu kita semua bisa melewatinya. Cerita di novel ini bisa kita jadikan motivasi hidup agar kita selalu menghargai kehidupan. Penggambaran tokoh di novel ini cukup jelas dan terperinci oleh sang penulis, mengingat banyak sekali novel yang menceritakan tentang perjuangan hidup.
Novel ini cukup berbeda dari novel yang lain karena selain cerita tentang perjuangan Bella, novel ini juga menceritakan tentang kehidupan kuliah Rosie, kehidupan Sakai di Jepang, dan sebagainya. Untuk kelebihan buku ini sendiri, novel ini disajikan dengan alur yang unik dan mudah untuk kita mengerti. Penulis juga menggunakan bahasa sehari-hari walaupun bercampur dengan beberapa kata Singapura. Untuk penulis juga menyisipkan artinya di halaman bawah. Penggambaran suasana juga detail, karena seperti kejadian sehari-hari yang sering kita lewati, tokoh-tokoh di dalam novel ini juga tergambar dengan jelas. Novel ini sangat cocok dibaca untuk para remaja yang menyukai novel berbau kehidupan. Untuk kekurangan buku ini sendiri, pembaca remaja saat ini kurang menyukai novel yang menceritakan tentang perjuangan hidup. Di kalangan saya, teman-teman saya lebih menyukai novel yang berbau romansa atau percintaan. Mungkin jika bisa dijelaskan, mereka bosan dengan novel yang menceritakan tentang perjuangan hidup. Kualitas kertas yang digunakan untuk kurang bagus karena belum lama untuk sudah meninggalkan beberapa bercak hitam seperti ini. Ya. Sekian ulasan buku dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.